Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita kembali bertemu dalam kajian tasawuf. Yang akan kita kaji malam ini insyaallah adalah hakul jar atau hak tetangga. Kita para jamaah tentu hidup bertetangga. Tidak ada orang yang hidup sendiri tanpa tetangga. Semua hidup berkomunitas, bertetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sudut apapun mereka adalah orang yang paling dekat. Karena itu mereka, para tetangga itu punya banyak sekali hak terhadap kita sebagai tetangganya. Marilah kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak-hak bertetangga. Yang pertama, qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi radhiyallahu taala an, haddatsana al-faqih Abu Ja'far an Ibnu Umar an Ibnu Amru bin As an Abdullah Ibnu Amru bin As qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang tidak akan diperhatikan kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Makna tidak membersihkan para jamaah yaitu dari noda dosa. 7 orang ini tidak diperhatikan oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat, dan juga tidak diampuni dosa-dosanya. Itu makna wala yuzakkihim. Wa yaqulu lahum, dan berfirman Allah bagi mereka itu, udkhulun nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Diperintahkan mereka oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Siapa 7 orang ini? Rasulullah merinci satu demi satu. Yang pertama, al-fa'il wal maf'ul, yakni kata Abu Lais al-liwat, al-lawatah, yaitu orang yang menikah dengan sesama jenis, yang berhubungan tubuh dengan sesama jenis. Al-fa'il artinya orang yang melakukan, al-maf'ul orang yang menerima perbuatan. Jadi yang kawin sesama jenis itu mereka di hari kiamat tidak akan mendapat rahmat dari Allah dan tidak akan diampuni dosanya. Yang pertama. Yang kedua, wanakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya.
Kalau bahasa sekarang disebut orang yang melakukan masturbasi, ya, atau onani katanya, masturbasi, yang mengeluarkan sperma dengan menggunakan tangan sendiri. Nah, mereka juga tidak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang menikahi binatang. Artinya orang yang berhubungan tubuh dengan binatang. Binatang apa saja, mereka termasuk salah satu yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, wanakihul mar'ati fi duburiha, dan orang yang menikahi perempuan pada duburnya. Ini perempuan di sini termasuk istri kita sendiri. Jadi hati-hati, jangan pernah kita menggauli istri melalui lubang belakang. Itu adalah sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengharamkan? Karena lubang belakang itu adalah tempat kotoran. Nah, maka Allah mengharamkan kita, ya, bermain-main pada lubang kotoran. Nah, maka orang-orang yang bermain-main pada lubang kotoran, baik istrinya atau orang lain, di hari kiamat termasuk tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wajami'ul mar'ati wa banataha. Wajami'ul mar'ata wa banataha, orang yang mengumpulkan seorang perempuan dan anak perempuannya. Artinya dia mengawini ibunya dan juga mengawini anak perempuan dari ibu tersebut. Ini juga termasuk salah satu golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang keenam, wazani bi halilati jarihi. Ini sudah termasuk bahagian hak tetangga, yaitu orang yang berzina dengan istri tetangganya. Ini hati-hati jamaah. Biasa pada iklan kan disebutkan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Kadang mata kita sering melihat rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati. Berzina dengan istri tetangga itu adalah termasuk salah satu zina yang amat besar dosanya, selain berzina dengan ibu dan saudara kandung kita sendiri. Nah, jadi hati-hati. Menyogala ada minah lain, mita lain, baik sampai rumah tetangga. Dan yang ketujuh, wasabi'u al-mu'adzi jarahu hatta yal'anahun nas illa ayyatuba bisyurutiha. Yang ketujuh yang tidak mendapatkan perhatian rahmat Allah dan ampunan Allah di hari kiamat adalah orang yang mengganggu tetangganya. Mengganggu di sini bisa dengan perbuatan para jemaah, bisa dengan perkataan, bisa dengan sikap. Jadi kita dirasakan oleh tetangga mengganggu tetangga kita, baik dengan perbuatan, kadang biasa gara-gara buang sampah, dengan perkataan, kadang-kadang gara-gara kata-kata kita yang sering menyinggung, menghina, dengan sikap, kadang-kadang sikap kita yang tidak bersahabat sehingga membuat tetangga kita merasa terganggu. Ini mengganggu tetangga termasuk dosa yang tidak diampuni dan membuat kita tidak diperhatikan dengan rahmat Allah di hari kiamat. Illa ayyatuba bisyurutiha, kata Rasulullah, kecuali 7 orang ini bisa mendapatkan ampunan Allah, mereka bertaubat dengan syarat-syaratnya taubat dari masing-masing dosa ini. Artinya kalau kita kembalikan kepada pemahaman hadis, tidak mendapatkan rahmat Allah mereka yang 7 ini, tidak mendapatkan ampunan Allah di hari kiamat apabila mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari salah satu dosa yang 7 macam ini. Tapi apabila mereka bertaubat,
innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti Allah menerima taubat. Kemudian Al-Faqih Abu Lais Samarkandi mengatakan, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yuslimul abdu hatta yaslimun nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Tidak Islam seseorang hamba sehingga selamat orang lain dari hatinya dan lidahnya dan tangannya. Kita tidak sempurna Islam kita. Hana sempurna Islam kita nyo. Hana betul Islam kita nyo menyo urung lain. Di antara urung lain tetangga kita nyo. Karenanya yang sering berinteraksi dengan kita nyo. Hana selamat daripada hati kita nyo. Artinya penyakit hati kita, iri kita, dengki kita, prasangka kita, dari lidah katanya, dari kata-kata kita, ghibah, namimah dan sebagainya, dari lidah kita, perbuatan kita. Nah, jadi baru sempurna Islam seorang hamba apabila dia mampu mengendalikan hati, lidah dan tangan sehingga orang lain tidak terganggu dengan 3 anggotanya tadi, baru sempurna Islam. Jadi jangan kita pikir para jamaah bahwa kesempurnaan Islam danyo naba ibadah di masjid. Jadi sansang le danyo ban rajin dajak masjid yang ka saleh tu dak tapi danyo. Ban ka Jumaat da sembahyang sansang ka taat dak danyo. Jadi ada pada bagaimana kita memposisikan diri kita di kalangan masyarakat rupanya. Di saat kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita menjadi orang yang mengganggu orang lain, atau malah kita yang menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain? Di sinan ke nilai gedanyo. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi siapa yang paling bermanfaat itu yang paling baik, bukan yang mengganggu manusia yang lain. Wala yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'iqihi. Dan tidak, kata Rasulullah, beriman seorang hamba, artinya tidak sempurna iman seorang hamba sehingga merasa amanlah tetangganya dari keburukannya. Wa'iqihi, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma biwa'iqih? Apa wa'iqih itu? Kata sahabat. Qal, Rasulullah mengatakan, ghasyuhu wa dhulmuhu, yaitu kecurangannya dan kezalimannya. Jadi tidak sempurna iman kita sebagai seorang hamba kecuali tetangga kita itu mampu kita selamatkan dari kecurangan dan kezaliman kita. Jadi katanya hana berlaku curang, hana berlaku zalim dengan tetangga, baru sempurna iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Abu Lais an Sa'id bin Musayyab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal hurmatul jari alal jar ka hurmati ummihi.
Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, Rasulullah mengatakan kehormatan tetangga terhadap tetangganya seperti kehormatan ibunya. Jadi kita wajib menjaga kehormatan tetangga seperti kita menjaga kehormatan ibu. Kiban tak jaga mak dah, kehormatan mak dah menan nepegah li Rasulullah dalam hadisnya, getanya wajib tak jaga kehormatan tetangga. An Abdullah bin Amru bin As qala li ghulamihi, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amru bin As, beliau berkata kepada pembantu laki-lakinya, adbihi syah wa at'imu jaranal yahudi, potonglah kambing dan berilah makan tetangga kami yang Yahudi. Thumma tahaddasa sa'atan, kemudian beliau berbicara satu saat. Faqala, maka beliau mengulangi lagi berkata, ya ghulam, hai pembantu, idza dzabahta syah, apabila kamu memotong kambing, fa'at'imu jaranal yahudi, maka berilah makan tetangga kami yang Yahudi. Faqala ghulam, maka pembantunya menyanggah, kad adzaitana bijarika hadzal yahudi, kamu sungguh telah memberatkan kami dengan sebab tetanggamu yang Yahudi. Faqala Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amru mengatakan, wehka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazil yusina bil jari hatta dhananna annahu sayurisu. Celaka kamu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, senantiasa selalu mewasiatkan kepada kami tentang tetangga, sehingga kami menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Jadi dalam hadis ini para jamaah, bagaimana perhatian sahabat Rasulullah Abdullah bin Amru bin As terhadap tetangganya. Walaupun padahal di sini disebut tetangganya adalah Yahudi, sehingga beliau berwasiat kepada pembantunya, apabila kamu potong kambing, berikan makan tetangga kami yang Yahudi. Langsung disebutkan yang Yahudi. Jadi artinya tidak ada perbedaan hak tetangga. Apakah tetangga itu Islam atau tetangga itu non-Islam, kafir? Tidak ada perbedaan dari segi hak bertetangga, tapi dari segi hak bersaudara berbeda. Nah, maka tetangga kita itu beda-beda nanti. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 1 hak, karena kedudukannya berbeda. Kalau tetangga kita adalah saudara kita sendiri, maka dia punya 3 hak pada kita. Tho tetangga ne, abang dro ne. Rupanya iro ne hina puga rumah, dong rumah abang ne, dong rumah adik ne. Tetangga abang ne, adik ne, nyan lebo hak bak dro ne. Hak yang pertama, hak saudara, keluarga, kerabat, hak adik abang. Hak yang kedua, karena abang dro dengan dro sama agama Islam, hak saudara muslim urung Islam. Hak yang ketiga, hak tetangga. Nah, munyo tetangga dro adalah urung yang hanaroh saudara ngan dro. Kon abang de kon adik kita nyaudip na rantau anak keluarga ni no ilhu rono. Urung lain cuma kalage saudara tu. Nyan 2 boha ale urung nyan munyo sama agama ngan. Yang pertama hak sebagai orang Islam, yang kedua hak sebagai tetangga. Ternyata irono tinggal silam kawan kape dum rumpanya samping rumah drone. Nyan saboh hak awak nyan na bak drone. Hak tetangga.
Jadi pumantang yang tabut dalam bab hak tetangga mandum roh fika awaknya. Jadi tidak luput apakah mereka itu kafir atau Islam. Hak tetangga ini tetap diperhatikan dalam Islam. Bagaimana sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As berwasiat kepada pembantunya agar memotong kambing, jangan lupa memberikan kepada tetangganya yang Yahudi. Legedanya kurung lain dia ingat tetangga duduk draw nyo yang sangat hati-hati. Apalagi kadang-kadang jino legedanya bersikap dalam kadang kon masalah koh kameng biasa, masalah bayu jakut, tacok pendapat lah lah mazhab Syafi'i, numukat inoi cunda ni bayu jakut kudih usigli. Icunda urang duduk draw. Nyo tidak menghargai hak bertetangga. Kau masalah bayu jakut mendok, nyo hak bertetangga juga. Nah hak tetangga. Ingin gedanya usaha dilancar, ingin gedanya usaha hujaya laju, tapi hantam itu mung tepu lewatnya. Dipikir lewatnya pu hantam bayu jakut ngonya ngemuka. Padahal ini ada bayu, tapi gede kampung. Karena li gedanya asaina pendapat adalah bijut. Yang penting na pendapat. Yang penting na pendapat adalah bijut. Namanya. Hana penting yang kuat-kuat li gedanya, yang penting na pendapat. Hati-hati para jamaah. Sampai sahabat Rasulullah ini mengingatkan kembali kepada pembantunya bahwa Rasulullah senantiasa selalu berwasiat kepada mereka para sahabat tentang tetangga, sehingga para sahabat berpikir menyangka bahwa tetangga akan jud kuwarih. Lagenyan berat kepingat li Rasulullah tentang bertetangga para jemaah. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Malik, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Muqbiri, daripada Abi Syarih Al-Ka'bi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. So yang beriman kepada Allah, so yang yakin ke akhirat, pilihan dalam bertutur kata cuma satu, kebaikan. Artinya apa padanya? Artinya kata-kata kita itu akan diperhitungkan urang akhirat. Maka gukait dalam hadis Rasulullah, so yang beriman ke urang akhirat, so yang beriman ke Allah, so yang beriman ke urang akhirat, munyo pegah haba yang god, munyo im. Artinya apapun yang keluar dari mulut kita, haba gedanya pumantang yang dubit nyan tuman ge hitung urang akhirat, gedanya ge perhitungkan. Itamong dalam umum ayat bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa pun yang terlintas dalam hati, semua nanti akan dipertanyakan. Atra dalam hati mentong terlintas dipertanyakan, apalagi yang sudah keluar melalui mulut. Maka hati-hati apa? Gi lu behgot daim ni katanya daripada lu dah berapa. Behgot dah dengar go berapa mentong. Yang go, yang anak go beda dengar sih. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah melanjutkan, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Taknya tentang kata-kata nyo urang beriman kepada Allah dan urang akhir juga ditekankan oleh Rasulullah harus memuliakan tetangga. Artinya juga demikian bahwa tetangga itu akan menuntut kita apabila haknya tidak kita berikan nanti di hari akhirat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ketiga kata Rasulullah, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Bermulia jame, tak mulia jame. Dalam aturan jamenya wajib kita layani
Getanya siapkan kebutuhannya selama 3 hari 3 malam. Yang wajib hukum jika sunat. Menyoka lewat lewro le malam baru sunat. Menyo mantong tak perumun. Arti kata menyo mantong tak tagun bui menyo tak tagun geroi pokoknya beruh nai nang menyo mantong tak buh bu menyo ana tak buh geroi bu kali masak nak buh laju. Tapi lewro le malam yang wajib getanya siapkan lembu. Lagi pembantu getanya por rumah terhadap jame tu lewro le malam jemaah. Wa jaizatahu yaumal qiyam yauma wa lailah. Nah, wa diyafata salasati ayam pagah. Jadi diyafah pemulia jamenyo le pura. Wa makana ba'da dzalika fahuwa sedekah. Lebih daripada le ura nyan sedekah. Artinya but sunat. Menyona tapu but mantang tapu mulia merumpok pahala menyohana kakahana. Dan ditanya pun jame adab bertamu baik lebih leuro karena lebih leuro membebankan orang lain, maka baik lebih leuro ho mantang inda jaya tu raya dawo baka ada leuro baik lebih dawo ju kampung kecuali nak acara sesuatu nak musibah nak nyona ji kah. Qala haddatsana Abul Qasim an Abdurrahman bin Muhammad bi isnadihi an Hasan al-Basri qal Hasan al-Basri berkata qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ma haqqul jar alal jar, apa hak tetangga di atas tetangga. Nyoka gerinci dalam hadisnya Rasulullah. Na urang tanyang ba Rasulullah na begah li Hasan al-Basri hak tetangga terhadap tetangga. Qal Rasulullah nekun idza staqarratka aqrattahu. Yang pertama hak tetangga bak tetangga apabila ia mutang bak kata tak putang nyan yang pun giyu putang menyo ia mutang giyu putang. Jadi munyo tetangga dijak ila kepeng ipegah dosa bayu tajuk. Hana tajuk ka dosa dehat. Man tetangga long dengku urang bua bayu dang ka kena minah hinan baik nama tetangga ngajih le. Muhan rono dedak wajib kupu nama tetangga. Muhan bela rumah ji. Ni minah ji lain. Maka ate tani pegah rumah guyunging tetangga urang-urang sekitar kiban got muhana. Munyoka tamu tetangga ngau urang hanagot ka resiko hak tetangga tetap sama. Jangankan ngau urang hanagot yang sesama Islam ngon kafe sama mun pegah. Resiko kupu tamu tetangga ini. Minah lain hijrah. Dan nyol yo dhat minah. Rumah nanggro Allahnya bumo Allah tengah luah ke pegah. Minah lain minta urang yang got. Yang kedua idza da'aka ajabtahu. Apabila ia mengundang engkau, niscaya engkau terima undangannya. Nyo diundang saja. Nyan hak tetangga yang kedua. Baik diundang tetangga ne jauh lain. Diundang tetangga nak kanuri ni pude pejak ni ada mari karo ne. Ya, nyang ka dosa dia. Yang ketiga wa idza marada attahu, apabila ia sakit engkau jenguk. Nyoka sakit tetangga dia jenguk. Dia tahu. Wa idza sta'anaka wa idza sta'ana bika a'antahu. Yang keempat, apabila ia meminta bantu padamu, niscaya engkau bantu. Munyo tetangga ila ke bantu, tak bantu. Nyo bantu ka hana mencih ngempeng, munyo muno mutang mencih peng. Nyo bantu hana mencih mungkin tetangga ila ke bantu dengan tenaga, tak bantu. Yang keempat wa in asabathu musibatun azaitahu. Jika tetanggamu itu tertimpa musibah, niscaya engkau takziah akannya. Munyo musibah tetangga tak takziah. Nyo takziah baik beki sama dia. Buat tanya lah ai depu bedanya jak sama dia dengan jak takziah ai depu beda. Berat hai tanya kamu tepat sama dia dengan takziah. Hai sama dia urang mati musibah ka hanan teh mati. Kadang mucupet aki mono ngon Honda. Musibah tak takziah.
Apa itu takziah? Mengucapkan kata-kata yang menghibur dia, yang membuat dia kembali kepada Allah. Nyan takziah. Jadi takziah monyo kenang musibah. Wa in asabahu khair hanaitahu. Jika tetanggamu ditimpa kebaikan, merumpok kebaikan tetangga ada. Merumpok nikmat, tenang. Nyan le getanyo tatahniah. Monyo merumpok musibah takziah, monyo merumpok kebaikan tatahniah. Tanyo takziah biasa, tahniah jerung. Banta kalon tetangga dekah palo kai blo moto. Nyan pu tanyo tatahniah, selamat alhamdulillah kagembira rezeki ronuh li Allah ka nu blo moto. Nu lake Allah long bergembira rezeki nana moto tapo-tapo tanyo. Lagi nyan tahniah. Wajib kontunan. Tanyo biasa takziah tagai tahniah hantom. Wa in mata syahadtahu. Jika tetanggamu mati, kamu meninggal tetangga ada, nyan syahadtahu, kamu saksikan akannya. Makna ada saksikan, kamu hadir. Tajak bak tetangga ada meninggal. Bek dah pura-pura hana depu. Nyoi kota lung kalon belah rumah belah redih tetangga meninggal, belah rumah belah reno lagi biasa karo. Menyona kita detak gemekat. Kudih hana geja. Nya kampung hana sapoh kampung tok gede. Nya tetangga ino menyom tu contoh ino pada nyoi kotanya hanan. Nyan hak tetangga berjemaah. Sampai ke kubu nyan inan hak tetangga. Syahad tahu. Ta saksikan artinya ta hadiri. Yang selanjutnya wa in ghaba, jika tetanggamu pergi jauh gaib keberano ija tinggal rumah ji nyan hafat tahu, engkau pelihara dia. Artinya apa yang dia tinggalkan wajib kita jaga. Ada hanai pegah api hai lungnya kuno jauh medan diat kadang-kadang rumah be ada hanai pegah asai tanging urang hana i rumah nyan wajib dah jaga dah pelihara. Lagi dah jaga rumah rod nyan hak tetangga. Memang menyona lagi nyang ke hana payah pakai CCTV. Nyo karena hana tim lagi yang li bertetangga ada nyo kagak payah pakai CCTV. Nyang lanto tetangga. Hak tetangga kai cok bu CCTV itu. Yakni manzilahu wa iyalahu, yaitu rumah dan keluarganya. Wala tuaddihi bi kitari qadrika illa antahdi ilaihi. Dan jangan ya, hak tetangga yang terakhir dalam hadisnya, dan jangan kamu ganggu tetanggamu dengan bau masakanmu ya, kecuali antah dia ilaihi, kamu berikan kepadanya. Hati-hati dapu kan. Tanya dapu umum je tak pegak kan berduhah bacu sirkulasi udara nak god pulam damagun ngengah baik tutup hat. Nyan sirkulasi udara, sirkulasi be masakan juga inan. Ipupot udeh rumah tetangga. Pulam nak ceroh ke masin nyan cukup mengganggu tetangga. Tengah-tengah trot tu bisa ada tu nyong ke masin be. Oleh pui begai kau nak mengang ke masin tapi asede tu. Ya. Nyan mengganggu tetangga. Hang gebi ganggu ngan be masakan ni Rasulullah kecuali niat juk. Artinya monyo anda memasak, masakan anda berbau yang sampai ke rumah tetangga, pastikan sedikit dari masakan itu anda berikan kepada tetanggaan anda. Mahan ka berdosa katanya orang tetangga. Katro tengok mari. Dah. Menyogalam dah sambung sama hadis itu. Waruya fi khabari akhar ziyadatan ala hadhihi tis'ah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain tambahan terhadap 9 hak tetangga ini. Tanya karena dikurungnya. Nah tambahan dalam riwayat yang lain. Wal ashir alla tatila binauka alaihi illa bitibatin min nafsihi. Hak tetangga yang terakhirnya cukup le dan nyoka berdosa tetangga. Bahwa jangan engkau tinggikan bangunanmu di atasnya kecuali dengan kelegaan dari dirinya.
Tanya buat pegak rumah jina dengan kalian. Yang awal-awal minta no maju. Yang baru-baru kemanyang laju. Yang baru yang awal pondasi deh miu. Yang baru pondasi kasantu dengan jendela yang awal. Luhnya ni pegak lembar belah redeh kasantu ngau bom. Wah ujun gunung tha hoi kudeh bayang awal mendum. Nyan ka dosa besar kita yang dengan tetangga. Membangun rumah yang lebih tinggi daripada tetangga berdosa kepegah kecuali ridha tetangga. Berarti inan ka payah lagi awak pu kena pegot mutu contoh ini pegot pabrik sawit payah hipoteken dekat daerah ron nyubri ka hipoteken bak urang ngempung nyo mube tabak mentuk nyo pabrik sawit teken urang ngempung siap terima mbe itanyo menanti nak pegot rumah manyang macut pegah hanya baba urang nya aku pegot rumah manyang macut jut menyo hana aku pegot rumah nyo ilung ka tamangan ron nanti ka rugo ilung baru aku pegot muhan banjir lagi ron nanti kiban aku pegot bu manyang macut tapi hana aku tambak babe sehingga ada entu ujun nanti ilung mak dong kiban jalan jalan urusan pemerintahnya bertanya untuk tetangga ile ya gara-gara jalan tanya pihak punya rumah tapi nya urusan pemerintah nyo tanya hak tetangga ngon tetangga bangunan jadi jalan hana ganggap bangunan ada insinyur jalan insinyur bangunan beda tangga beda tang buruk lung dukung tu wajak gula sama-sama teknik tapi jalan ngon bangunan berbeda ya jembatan la ilom tu insinyur jalan insinyur jembatan beda ti nyan tiploh boh hak tetangga baik dah jaga sehingga hana mengganggu tetangga baruh lagi hadis gepegah idih muno ilikut baruh sempurna iman katanya hadis ilikut muno gepegah kan la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu biwaiqihi hana iman katanya hana sempurna iman sehingga tetangga katanya selamat dari kezaliman katanya munyo siploh boh nyan haid terjaga maka be pegah ka sempurna iman mungkin no menteng pengajian katanya bak malamnya lebih dan kurang luntuan laki maaf tutup dengan baca doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim